Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Islam dimanapun berada. Pada kisah pilihan kali ini, kita akan menyebutkan beberapa kisah. Kisah yang pertama yaitu kisah pemuda soleh. Abu Abdillah, seorang muadzin Bani Haram, berkata, "Saya bertetangga dengan seorang pemuda. Setiap kali saya azan untuk sholat dan melantunkan iqamah, dia seakan-akan berada tepat di belakangku. Jika saya sholat, dia pun sholat. Setelah itu dia memakai sendalnya dan masuk ke rumah. Saya berharap dia berbicara kepadaku atau meminta suatu keperluan kepadaku. Pada suatu hari dia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Abdillah, apakah engkau mempunyai mushaf yang bisa saya pinjam, agar saya bisa membacanya?' Saya pun mengeluarkan satu mushaf dan memberikannya kepadanya. Dan dia memeluk mushaf itu di dadanya. Kemudian dia berkata, 'Semoga hari ini menjadi hari yang sangat penting bagiku dan bagimu.' Kemudian pada hari itu saya tidak melihatnya lagi. Saya memperhatikan dia tidak keluar rumah. Demikian juga saat saya sholat Isya dan Maghrib, dia tidak keluar rumah. Maka saat saya telah selesai sholat Isya, saya pun mendatangi rumah tempat tinggalnya. Di sana saya mendapati sebuah ember dan alat membersihkan diri. Dan saya dapati dirinya dalam keadaan mati, sedang memegang mushaf. Saya pun mengambil mushaf dari kamarnya, dan saya meminta tolong orang-orang di sekitar untuk membantu mengangkatnya ke tempat tidur. Pada malam harinya saya berpikir, siapa yang bisa saya ajak bicara untuk memakaikannya kain kafan. Kemudian tiba waktu subuh, saya pun ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh. Lalu setelah itu sholat sunnah. Setelah itu saya melihat ada cahaya di arah kiblat. Saya pun mendekat, ternyata itu adalah kain kafan yang terlipat di arah kiblat. Saya pun mengambilnya dan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian saya membawanya ke rumahku dan kembali ke masjid. Setelah itu saya menunaikan sholat subuh. Saat saya mengucapkan salam dan menengok ke arah kanan, saya mendapati di sebelah kananku Thabit al-Bunani, Malik bin Dinar, Habib al-Farisi, dan Solih al-Murri. Saya pun bertanya kepada mereka, 'Wahai saudara-saudaraku, apa yang membuat kalian datang kemari?' Mereka menjawab, 'Apakah ada seorang yang meninggal semalam di sekitar tempat ini?' Saya menjawab, 'Iya, ada seorang pemuda yang meninggal malam ini yang biasa sholat bersamaku.' Mereka berkata, 'Perlihatkanlah dia kepada kami.' Saat mereka masuk melihat jenazahnya, Malik bin Dinar membuka penutup mukanya. Kemudian dia mencium dahinya di bagian yang biasa digunakan untuk sujud. Setelah itu dia berkata, 'Demi ayahku, wahai engkau Hajjaj, seringkali jika dikenal di suatu tempat, engkau pindah ke tempat yang lain yang tidak mengenalmu. Bawalah dia untuk dimandikan.' Kemudian saya dapati dari masing-masing mereka membawa kain kafan. Dan masing-masing mereka berkata, 'Saya yang akan mengafaninya.' Ketika mereka masing-masing berebut, saya pun berkata kepada mereka, 'Saya tadi malam berpikir tentang siapa yang bisa saya minta tolong untuk mengafaninya. Kemudian ketika subuh saya datang ke masjid untuk azan, lalu sholat sunnah. Saat itulah saya melihat ada kain kafan yang terbungkus rapi. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya.' Mereka berkata, 'Jika begitu, kafankanlah dia dengan kain kafan itu.' Kami pun mengafaninya dan mengeluarkannya. Dan kami hampir tidak dapat membawa jenazahnya untuk bergerak ke kuburan karena demikian banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya." Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Isa dan orang picak.
Dari Ibnu Abbas, dia berkata, suatu hari Isa bin Maryam keluar menemui manusia dan ingin berdoa meminta hujan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya untuk tidak meminta hujan karena di antara mereka terdapat orang-orang yang banyak berbuat salah. Dan Nabi Isa pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Siapa yang mempunyai dosa hendaknya memisahkan diri dari jamaah ini. Maka orang-orang seluruhnya meninggalkan tempat itu kecuali seorang yang mata kanannya cacat. Melihat hal itu, Nabi Isa bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak memisahkan diri?" Dia menjawab, "Wahai Nabi Allah, saya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah satu kali pun. Namun suatu saat saya menengok dan saya melihat dengan mata kanan ini kaki seorang perempuan tanpa sengaja saya melihatnya. Maka saya pun mencabut mata kananku ini. Seandainya mata kiriku juga melihat, niscaya saya akan cabut pula mata kiriku." Nabi Isa pun menangis hingga jenggotnya basah dengan air mata. Kemudian dia berkata, "Berdoalah untuk kami, karena engkau lebih berhak untuk berdoa daripada diriku. Saya maksum karena wahyu, sedangkan kamu tidak maksum, tapi kamu tidak melakukan kemaksiatan." Orang itu pun maju dan mengangkat tangannya untuk berdoa dan mengucapkan, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami dan Engkau mengetahui apa yang kami kerjakan sebelum Engkau menciptakan kami. Namun hal itu tidak menghalangimu untuk tidak menciptakan kami. Maka sebagaimana Engkau menciptakan kami dan menjamin rezeki kami, maka turunkanlah dari langit hujan yang banyak bagi kami." Demi Tuhan yang jiwa Nabi Isa berada di dalam kekuasaannya, belum lagi doanya tadi selesai diucapkan, langit langsung dipenuhi awan dan selanjutnya menurunkan hujan yang menyirami wilayah kota maupun perkampungan. Demikianlah kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.